Assalamualaikum anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Anggi dalam pembelajaran IPA tema 6, panas dan perpindahannya. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang perubahan benda akibat panas dan jenis-jenis benda berdasarkan sifat hantar panas. Nah, materi yang pertama yaitu perubahan benda akibat panas. Benda dapat berubah karena terkena panas, yaitu biasanya terjadi pada logam, benda padat, atau gas. Nah, perubahan benda akibat panas ada dua. Yang pertama yaitu pemuaian. Pemuaian adalah perubahan benda berupa penambahan panjang, lebar, luas, atau volume akibat terkena suhu panas. Sedangkan pemenyusutan adalah perubahan benda berupa penambahan panjang, lebar, luas, atau volume akibat terkena suhu dingin. Nah, berikut ini kita akan pelajari apa saja contoh dari pemuaian. Yang pertama yaitu ban. Ketika kalian mengisi ban sampai penuh dengan udara, maka lama-kelamaan ketika ban tersebut terkena suhu panas akan meledak. Nah, hal ini terjadi karena adanya pemuaian udara di dalam ban. Yang kedua yaitu gelas kaca yang ketika kalian beri air panas akan pecah. Nah, hal ini terjadi karena pemuaian pada gelas kaca tersebut tidak merata sehingga mengakibatkan gelas kaca tersebut pecah. Yang ketiga yaitu pemasangan sambungan rel kereta api pasti akan dibuat renggang. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang muai. Nah, mengapa ketika rel kereta tersebut terkena panas dan terjadi pemuaian, rel tersebut tidak akan bengkok? Yang keempat yaitu air raksa pada termometer akan naik ketika terkena suhu panas. Nah, hal ini terjadi karena air raksa atau alkohol tersebut memuai karena panas, sehingga air raksa tersebut menjadi naik. Nah, yang kelima yaitu pemasangan kaca jendela dibuat renggang. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang muai. Nah, mengapa hal itu dilakukan? Agar ketika kaca terkena panas, maka kaca tersebut tidak pecah. Nah, berikutnya adalah contoh dari penyusutan. Contoh dari penyusutan adalah pemasangan kabel telepon atau kabel listrik sengaja dibuat kendor. Hal ini bertujuan ketika saat kabel listrik tersebut terkena suhu udara dingin, kabel listrik tersebut tidak akan patah atau putus seperti itu. Nah, yang berikutnya kita masuk materi yang kedua yaitu jenis-jenis benda berdasarkan sifat hantar. Yang pertama ada konduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya ada besi, ada aluminium, ada kawat, ada baja, dan lain-lain. Berikutnya semikonduktor. Semikonduktor adalah benda yang hanya sedikit dapat menghantarkan panas. Contohnya ada ebonit dan kaca. Dan yang ketiga yaitu isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya ada pohon, yaitu kayu, batuan, tembok, kain, plastik, dan lain-lain. Nah, untuk video berikut ini, Bu Anggi akan menunjukkan kepada kalian penerapan jenis-jenis benda berdasarkan sifat hantarnya pada kehidupan sehari-hari. Disimak ya anak-anak videonya. Pada percobaan kali ini, Bu Anggi akan menunjukkan jenis-jenis benda berdasarkan sifat hantar yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian bisa amati, ini ada sebuah setrika dan sebuah panci. Coba kalian analisis mana saja yang termasuk konduktor dan mana saja yang termasuk isolator. Oke. Dari sini kita bisa lihat permukaan yang terbuat dari besi ini sebagai konduktor untuk menghantarkan panas sehingga baju yang kita setrika bisa halus.
Sedangkan pegangannya ini terbuat dari isolator, yaitu plastik, agar saat kita memegang setrika ini, kita tidak akan terkena panas. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan jenis benda berdasarkan sifat hantarnya. Oke, yang kedua ada panci. Kalian tebak mana yang termasuk konduktor dan mana yang termasuk isolator. Nah, ini yang untuk merebus sebagai konduktor karena terbuat dari aluminium sebagai penghantar panas yang paling baik. Sedangkan ini termasuk isolator terbuat dari kayu agar saat kita memegang panci ini kita tidak akan kepanasan. Nah, begitulah dua contoh penerapan atau penggunaan bahan-bahan konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham ya anak-anak? Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Kita bertemu lagi di pekan depan. Sekian dari Bu Anggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.